yaitu kebiasaan menyimpan barang-barang yang kurang berguna, hoarding namanya. Masya Allah. Hoarding yaitu hobi menimbun barang yang Masya Allah. sudah tidak diperlukan. Misalkan punya TV sudah agak rusak, simpen. Punya apa, simpen sampai rumah tuh akhirnya penuh. Nah, dapatkan ini dari internet, ada beberapa penyebab kenapa orang suka menimbun barang yang tidak terpakai. Ada yang masih terpakai, ada yang sudah tidak terpakai ya. Nah, kalau hoarding ini lebih kepada barang-barang yang sudah memang tidak terpakai. Satu, ini penyebabnya ya. Karena menganggap barang itu bisa terpakai kembali. Ini nih suatu saat bisa dipakai nih. Kompor ini, ini bisa diperbaiki nih. Ini aqua, ini bisa dipakai lagi nih. Suatu saat saya perlu nih barang ini. Jadi pemikiran ini barang akan dipakai lagi membuat berat sekali untuk melepas barang itu, walaupun sesungguhnya sudah rusak atau sudah kurang terpakai, tetapi ada pemikiran suatu saat saya bisa memakainya. Masya Allah. Mungkin ada yang bisa dipakai, tetapi sebagian besar itu barang-barang itu nyaris tidak lagi terpakai, tapi ada pikiran, oh suatu saat saya akan pakai, suatu saat saya ini bisa saya gunakan kembali. Itu membuat nggak bisa melepas barang tersebut ya. Yang kedua adalah punya kenangan sendiri. Ya, misalkan, waduh ini kenangan ya. Masya Allah. Waktu SMA ini kenangan, waktu pernah masuk ke sebuah acara, maka sobekan tiketnya juga dikumpulkan. Ini kenangan waktu SD, ini dikumpul-kumpulkan, ujungnya jadi penuh nih. Yang dianggap ada kenangan, sehingga kalau itu dibuang seakan-akan kenangannya itu bisa hilang. Masya Allah. Jadi ada orang yang mengumpulkan barang yang dianggap barang itu kenangan. Mungkin ada satu dua yang bisa disimpan, tetapi kalau baju bekas SMA yang dicoret-coret kemudian disimpan ya bau, itu semua bagaimana ya? Berapa banyak barang yang dianggap punya kenangan dan tidak berguna sama sekali, dan juga tidak dikenang pada waktu disimpan, kita tidak ingat. Nah, ini kenangan-kenangan. Yang ketiga, Masya Allah. pernah mengalami traumatis. Misalkan pernah banjir sehingga barang-barangnya hanyut, atau pernah ada kebakaran, atau pernah kehilangan. Nah, jadi traumatis itu menyebabkan orang itu kehilangan barang-barang. Jadi sekarang jadi takut terjadi lagi, jadi kumpul gitu. Dia megang terus, takut barang-barangnya kejadian hilang. Masya Allah. Nah, traumatis ini juga Masya Allah. walaupun sudah berdebu, tidak bermanfaat, tapi tetap dipertahankan karena takut merasa kehilangan seperti yang pernah terjadi, hanyut oleh banjir, atau ada kebakaran, ada rampok, atau ada kehilangan. Nah, itu bisa membuat orang senang megang terus barang itu walaupun tidak dipakai, tidak berguna. Ini maaf ya. Yang keempat, hasil penelitiannya ini semuanya Masya Allah. ada rujukannya dari penelitian, yaitu ada gangguan mental. Maaf ini hadirin ya, gangguan mental, yaitu dia merasa tenang kalau ada barang itu. Jadi ketenangannya itu dengan mengumpulkan barang. Entah bagaimana ya. Jadi respon atas stres yang membuat dia gelisah, dia kumpulkan barang itu. Nah, ini disebutnya rada gangguan mental. Ini nggak enak juga nih menyindir banyak pihak nih hari ini nih. Masa kita jadi gangguan mental nih? Tapi pikir-pikir bener juga, mental kita tuh rada terganggu ya. Banyak barang yang sudah tidak berguna, tidak terpakai, rusak, tidak bisa diperbaiki, tetap dipertahankan.
Kan secara logika seharusnya Masya Allah. kita teh udah makan tempat, kemudian berdebu ya, lalu bisa jadi sarang penyakit. Lalu tapi kita nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa melepas barang itu. Ini saya setuju nih ya. Kita ini rada terganggu mentalnya ini kalau sampai kita mengumpul-ngumpulkan terus-menerus mempertahankan barang Masya Allah. yang sudah tidak berguna, rusak dan juga jadi beban bagi kita em, karena akan menyita tempat, waktu, pikiran, rumah kita juga jadi berantakan, jadi tidak indah, dan itu akan menimbulkan efek psikologis ternyata kalau rumah mengumpulkan barang itu ya. Masya Allah. Orang-orang yang suka mengumpulkan barang itu nanti dia di sini disebutkan dia akan Masya Allah. hidupnya juga menjadi kurang nyaman dengan banyak barang itu karena jadi banyak yang dipikirkan ya, belum lagi ada konsekuensi makin banyak barang itu jadi makin banyak pikiran, banyak perawatan, banyak takut rusak, takut hilang kalau kita tahu itu barang ada. Jadi sebetulnya kita terganggu dengan banyaknya barang yang tidak berguna. Ini secara tinjauan yang baca ya, Masya Allah. belum lagi secara keimanan ini ya, makin banyak barang tuh kita tentu saja pasti akan dihisab Masya Allah. di dunia saja. Ini ada pengalaman seseorang ya yang cerita, aduh katanya saya merapikan lemari saja, separuh lemari sudah segini banyaknya, separuh lemari ini ya, Allah. barang yang sudah tidak saya pakai dan begitu lama menghisapnya. Ini hanya untuk dimasukkan ke kardus, mau dikasihkan aja segini lamanya. Gimana di akhirat? Di akhirat kan prosesnya bukan hanya memasukkan ke kardus. Dari mana ini barang ada dan dipakai apa ini barang? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Gimana di akhirat? Ini berat sekali, ini semua barang itu sampai ke jarum pentul nanti akan dihisap. Yang paling banyak barang itu, waduh, merangkak masuk surganya itu dibanding orang yang punten ya, yang duafa, yang barangnya sedikit, itu cepat dihisapnya. Piring 3, gelas 3, sendok 3. Coba yang piringnya berlusin-lusin disimpan, dipajang. Bukan tidak boleh ya, ini semua jadi pada mikir barang-barang sendiri nih ya. Kan kita hobi sekali memajang piring-piring bagus dipakai. Enggak, ya enggak. Udah sayang, mahal. Akhirnya piring-piring plastik lagi yang dikeluarkan. Sebetulnya sih piring plastik itu yang menolong kita di akhirat. Kan ada piring yang itu lagi yang dikeluarkan tuh. Selebihnya disimpan, takut suatu saat perlu. Bukan tidak boleh nyimpan ya, ada yang memang perlu menyimpan. Ini karena tiap orang, tiap keluarga, situasinya berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menilai masuk ke rumah orang, waduh ini tidak berguna. Jangan ya. Kita hanya buat menilai, mengevaluasi diri sendiri dulu. Masya Allah.